Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Satria, NPM 1940302054. Pada video kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum elektronika daya percobaan ketiga, yaitu AC/DC rectifier. Seperti ini desain rangkaiannya. Sini ada sumber tegangan AC, lalu sini ada SCR, ada gating block sebagai sudut penyalaan, sini ada resistor sebagai beban, lalu sini ada voltage probe untuk mengukur tegangan input, ada voltage probe untuk mengukur tegangan pada transistor, dan voltage probe mengukur tegangan output. Lalu di gating block kita akan mengatur sudut penyalaannya. Yang pertama ada 10 sampai 180 derajat listrik sampai dengan 170, 180 derajat. Baik, langsung saja kita simulasikan. Ini adalah tampilan awal dari PSIM. Di bawah sini adalah menu-menu untuk yang diperlukan untuk rangkai simulasinya. Resistornya, terus voltage probe, lalu di sini ada voltage probe juga, gating block. Baik, setelah komponen yang diperlukan sudah ada, lalu saatnya kita hubungkan menggunakan tool wire. Baik, setelah semuanya terhubung, lalu kita beri penamaan pada voltage probe-nya. Di sini sebagai V-in, tegangan input. Ini tegangan inputnya terjadi 311 volt dan di frekuensi di 50 Hz. Baik, di gating blocknya kita sesuaikan dengan sumber tegangannya, lalu sudut penyalaannya sesuaikan pada tabel, yaitu 10,
dan 180 derajat. Setelah itu di resistor menggunakan cuman 12 ohm. Lalu ini adalah Vout nya, kita ubah sebagai VO. Vout. Lalu di sini kita beri nama get atau gerbang. Baik, setelah semua telah terhubung dan diberikan nama pada voltage probe-nya, saatnya kita tambahkan simulation control-nya. Sini kita menggunakan total time-nya 0,04. Lalu kita jalankan. Sini kita tambahkan untuk gelombang pertama yaitu tegangan input. Lalu gelombang kedua adalah tegangan gate. Lalu yang terakhir ialah tegangan outputnya. Kita perbesar. Baik, di sini adalah tegangan inputnya, di mana ini adalah tegangan awal. Ini berbentuk tegangan sinus murni dengan tegangan puncaknya sampai yang tadi 311. Lalu ini adalah gate. Gate sini cuman bernilai 0 sampai 1, di mana artinya ketika berada di puncak dia artinya nyala, dan ketika dia di bawah artinya off. Dan ini mengikuti gelombang dari tegangan inputnya. Begitu juga pada tegangan outputnya. Ketika berada di positif maka ya ada, lalu ketika di negatif tegangan di SCR-nya mati dan tegangan outputnya akan terpotong. Lalu kita lihat di RMS-nya, tegangan inputnya bernilai 219 volt dan tegangan outputnya cuman 155 volt. Baik, selanjutnya kita akan ubah sudut penyalaannya. Yang tadinya 180, 100 dan 180. Selanjutnya kita akan menggunakan sudut penyalaan 170 dan 180 untuk melihat perbedaan dari sudut penyalaannya. Baik, langsung kita jalankan. Nah, terlihat di sini tegangan inputnya berbentuk sinus, lalu gate-nya 0 sampai 1. Ketika positif berarti dia nyala. Dan di sini perbedaannya penyalaannya tuh berada di sudut 170 derajat. Pada RMS-nya tegangan inputnya sama 219, lalu tegangan outputnya bernilai 5,19 volt.
Baik, selanjutnya kita akan merangkai ke percobaan yang menggunakan kapasitor. Sini tinggal kita tambahkan kapasitornya pada rangkaian. Lalu kita hubungkan. Lalu kita beri nilai 2200 mikrofarad. Sesuai dengan yang ada di tabel, 2200 mikrofarad ya. Lalu di sudut penyalannya pada getting block saya menggunakan 90 180 derajat. Ya, langsung saya jalankan. Baik, terlihat di sini di tegangan inputnya berbentuk gelombang sinus. Lalu di gate sini dengan sudut penyalaan 90 tadi terlambat 90 derajat. Pada saat di puncak positif dia akan on, dan saat di bawah dia akan off. Lalu tegangan outputnya terlihat perbedaan pada simulasi yang tidak menggunakan kapasitor tadi. Ketika ditambahkan kapasitor, di sini terlihat tegangan DC-nya, cuman ada tegangan riak yang cukup besar. Jadi belum tegangan DC yang pada umumnya yang lurus. Lalu RMS-nya tegangan inputnya 219 dan tegangan outputnya jadi 217 volt. Lalu kita di sini ubah nilai kapasitornya jadi 330 milifarad. 330 mF ya. Langsung saya jalankan. Baik, di sini terlihat di tegangan outputnya terlihat tegangannya sudah lurus, berbentuk tegangan DC dengan sudut penyalaan yang terlambat 90 derajat. Di sini tegangan pada RMS, tegangan inputnya senilai 219 volt, lalu di tegangan outputnya bernilai 217 volt. Mohon maaf, bernilai di 290 volt. Baik, selanjutnya sini akan saya lanjutkan ke percobaan penyiara gelombang penuh. Seperti ini desain rangkaiannya.
Lalu ditambahkan pengukur voltage probe pada tegangan input, lalu pada gate 1, gate 2, gate 3, dan gate 4. Dan yang terakhir voltage probe pada beban. Untuk sudut penyalaan pada masing-masing gate diikuti pada modul. Pada gate 1 dan gate 4, yang pertama sudut penyalaannya adalah 45, 180, sedangkan di gate kedua dan 3 ialah 180 dan 360 derajat. Lalu diulangi terus-menerus sampai dengan sudut penyalaan ketujuh, yaitu 0, 180 pada gate 1 dan 4, dan pada gate 2 dan 3 yaitu 180 dan 360. Lalu diisi pada tabelnya. Lalu selanjutnya ini tanpa menggunakan kapasitor. Lalu selanjutnya akan menggunakan kapasitor dengan sudut penyalaan yaitu 0, 140, dan nilai kapasitor 330 mF. Baik, mari kita rangkai rangkaiannya untuk disimulasikan. Baik, di sini yang pertama adalah sinusus tegangan inputnya, tegangan sumber. Lalu resistor, di sini juga menggunakan 4 resistor. Dan satu kapasitor, satu resistor maksudnya. Setelah itu di sini saya akan tambahkan gating block pada masing-masing resistor atau SCR sebagai sudut penyalannya. Selanjutnya saya akan menghubungkan rangkaian ini menggunakan tool wire atau kabel dalam bahasa Indonesianya.
Baik, setelah terhubung, sini saya akan tambahkan voltage probe untuk mengukur tegangan input dan pada tegangan output. Lalu pada setiap gate juga ditambahkan voltage probe. Baik, setelah seluruh rangkaian telah terhubung, lalu di sini saya akan berikan penamaan dan berikan nilai pada komponen-komponen yang ada. Ini adalah Vin, ini adalah gate 1, ini adalah gate 2, ini gate 3-nya, dan ini gate 4. Ini adalah VO nya atau tegangan input. Untuk nilainya menggunakan 311 volt dengan frekuensi 50 Hz. Untuk bebannya menggunakan 12 ohm. Lalu pada gate 1 sesuai pada tabel yang pertama 1 dan 4 dengan frekuensi disesuaikan dengan tegangan sumber. Gate 1 nya 45 dan 140. Di gate 4 nya juga seperti itu, frekuensi disesuaikan dengan sumber. Sudut penyalaannya di 45. Lalu di gate 2 nya itu di sudut penyalaan 180 dan 360. 360. Begitu juga di gate 3 nya, sama dengan di gate 2, itu 180 dan 360.
Baik, setelah semuanya telah terhubung dan diberi nilai, lalu tambahkan smart control. Empat. Baik, pada gate 1, gate 4 memiliki sudut penyalaan yang sama, yaitu pada 45 dan 180. Sedangkan pada gate 2 dan gate 3 dengan sudut penyalaan yang sama, yaitu 180 dan 360. Baik, langsung saya jalankan. Dengan tegangan input, tekan AC, tambahkan lagi tegangan gate satunya, gate 2, gate 3, gate 4, dan tegangan outputnya. Baik, sebelum kita lihat bentuk sinyalnya, sini saya jelaskan sedikit cara kerja dari rangkaian ini. Pada saat sinyal positif, dia akan menuju ke gate 1, lalu gate 2 akan diblok, dinonaktifkan, lalu langsung menuju ke beban. Dari beban, ia akan menuju ke gate 4, di gate 2 akan diblok dan gate 1 akan diblok, lalu kembali gate 3 akan diblok, lalu kembali ke sumber. Lalu pada di negatif, dia akan menuju ke gate 2, lalu dia akan menuju ke beban, dan gate 1 akan dinonaktifkan atau diblok. Setelah dari beban, ia akan langsung menuju ke gate 3. Gate 3, karena di gate 4 akan diblok atau dinonaktifkan, lalu kembali ke sumber. Begitu seterusnya. Lalu seperti inilah dia punya bentuk sinyal. Di sini terlihat tegangan awalnya, tegangan inputnya berbentuk sinus tegangan AC. Inilah gate atau SCR. Ketika positif, maka gate 1 dan gate 4 akan berada di posisi 1 atau nyala. Dan di gate 2 dan 3 pada saat positif ia akan mati. Seperti cara kerja rangkaian tadi, dijelaskan tadi. Lalu pada saat di sisi negatif, sisi bawah, gate 1 dan gate 4 akan nonaktif, dan pada gate 2 dan 3 ia akan nonaktif, sehingga pada tegangan outputnya ketika positif, gate 1 dan gate 2 aktif, maka tegangan inputnya berada di positif. Lalu pada saat sinyal inputnya negatif, gate 1 akan nonaktif dan gate 2 dan gate 3 akan aktif. Karena gate 2 dan gate 3 ini aktif, maka sinyal outputnya akan menjadi positif.
Lalu sudut penyalannya berada di 45 derajat sampai 140. Lalu di gate 2 dan gate 3 dari 180 ke 360. Baik, lalu di sini kita akan bandingkan dengan sudut penyalaan yang terakhir, yaitu di gate 1 saya akan gunakan sudut penyalaan 0 dan 180 pada gate 1 dan gate 4. Lalu pada gate 2 dan 3 sini akan menggunakan 180 dan 360. Ya, sudah sama gate 2 dan 3, yaitu 180 dan 360. Baik, langsung kita jalankan. Baik, terlihat di sini pada tegangan putnya dengan sudut penyalaan 0 derajat, maka dia akan berada di atas. Lalu tegangan setelahnya, sinyal setelahnya, ia akan berada di atas juga karena gate 2 dan gate 3 aktif, sedangkan di tegangan putnya itu berada di negatif. Jadi ini adalah percobaan penyiaran gelombang penuh tanpa kapasitor. Lalu selanjutnya ialah menggunakan kapasitor. Sini saya perlihatkan dulu RMS-nya. Di tegangan inputnya itu nilainya 219 volt. Lalu di tegangan outputnya juga bernilai sama, 219 volt juga. Lalu sini saya coba ganti menggunakan kapasitor juga. Oke, saya tambahkan kapasitor. Di sini saya sudah tambahkan kapasitornya, yaitu bernilai 330 mF. Baik, langsung saja kita jalankan. Baik, terlihat di sini perbedaan pada tegangan outputnya, yaitu sudah tidak terlihat berbentuk gelombangnya. Berbentuk kini terlihat bahwa gelombangnya sudah garis lurus, berbeda pada sebelumnya yang ada adalah sinyal positif seperti bukit. Sekarang seperti DC, garis lurus. Baik, di sini berarti dapat disimpulkan bahwa kapasitor mempengaruhi bentuk gelombang output, mengurangi riak yang ada. Lalu sini kapasitor juga mempengaruhi nilai output yang ada, yaitu sampai senilai 300 volt. Seperti semakin besar nilai kapasitornya, mempengaruhi nilai outputnya akan semakin besar juga. Ini adalah percobaan penyiarah gelombang penuh. Sedangkan yang sebelumnya penyiarah setengah gelombang, yang berarti sudut penyalannya hanya berada di positif saja. Sedangkan di sini sudut penyalannya ada di
di positif dan ada di negatif, sehingga sudut penyalaan mempengaruhi kapan aktifnya gelombang tersebut dan nonaktif gelombang tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada percobaan 3 ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.